Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dalam video pembelajaran geografi. Pada video kali ini kita akan membahas kisi-kisi soal PSAJ Geografi. Dan kita mulai dari materi kelas 10 terlebih dahulu. Oke, yang pertama ada contoh konsep geografi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa konsep geografi ada 10 konsep. Ada lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai guna, diferensiasi area, interaksi interdependensi, dan keterkaitan keruangan. Nah, nanti yang ditanyakan di soal adalah contoh dari konsep ini. Ya, untuk lokasi itu ada lokasi absolut dan relatif. Lokasi absolut terkait dengan lokasi suatu tempat berdasarkan garis astronomis, sedangkan lokasi relatif itu berdasarkan wilayah di sekitarnya. Kemudian jarak juga ada absolut sama relatif. Jarak absolut itu berdasarkan satuan meter, kilometer, sedangkan jarak relatif itu biasanya berdasarkan waktu tempuh. Kemudian keterjangkauan adalah mudah atau tidaknya suatu tempat untuk diakses. Lalu pola terkait dengan bentuk fenomena di permukaan bumi seperti pola sungai dan pola pemukiman. Lalu morfologi terkait dengan relief permukaan bumi, ya. Ada daerah dataran tinggi, dataran rendah, daerah miring, dan daerah-daerah yang dikaitkan dengan relief permukaan bumi. Kemudian ada aglomerasi terkait dengan fenomena yang berkelompok karena ada kesamaan. Misalkan seperti kawasan industri, slum area, dan kawasan-kawasan lain yang berkumpul karena ada kesamaan. Kemudian nilai guna. Nah, nilai guna di sini adalah nilai guna dari suatu wilayah, di mana nilai guna wilayah ini bersifat relatif, tergantung siapa yang memanfaatkan wilayah tersebut. Contoh misalkan wilayah pantai berguna sebagai tempat mata pencaharian bagi nelayan, sedangkan bagi orang yang tinggal jauh dari pantai biasanya menjadi tempat pariwisata. Kemudian diferensiasi area terkait dengan perbedaan antar wilayah. Biasanya di sini yang dicontohkan adalah perbedaan antara desa dengan kota, di mana desa memiliki kekhasan seperti daerah pertanian, sedangkan kota khasnya terdiri dari gedung-gedung tinggi dan kawasan industri. Lalu interaksi dan interdependensi adalah keterkaitan antara suatu wilayah dengan wilayah lain, di mana terjadi interaksi seperti perpindahan barang, jasa, ataupun manusia. Dan yang terakhir, keterkaitan ruang adalah keterkaitan antara satu ruang dengan ruang lainnya. Misalkan ketika terjadi kebakaran hutan di daerah Kalimantan atau Sumatera, asap dari kebakarannya itu berdampak pada negara tetangga seperti ke Malaysia ataupun ke Singapura. Nah, itu 10 konsep esensial geografi. Kemudian yang berikutnya adalah contoh dari prinsip geografi. Prinsip geografi ada 4, ya, ada prinsip kronologi, interrelasi, deskripsi, dan distribusi. Nah, kita dari interrelasi dulu. Interrelasi itu adalah prinsip yang mengkaji keterkaitan fenomena. Misalkan keterkaitan antara gunung api dengan tanah yang subur, gempa bumi di dasar laut dengan tsunami, atau misalkan keterkaitan antara manusia dengan alam, misalkan penebangan pohon secara liar menyebabkan terjadinya banjir, atau misalkan tsunami yang menyebabkan adanya korban jiwa. Lalu prinsip deskripsi, nah ini pengertiannya sebelah sini ya, ini ada kesalahan penempatan. Jadi prinsip deskripsi ini adalah penjelasan fenomena melalui tabel, gambar, grafik, ataupun peta. Jadi fenomenanya digambarkan dalam bentuk-bentuk tersebut. Kemudian distribusi terkait dengan persebaran fenomena geografis, seperti misalkan persebaran hewan, persebaran sumber daya alam, persebaran penduduk, dan persebaran fenomena-fenomena lainnya. Nah, adapun prinsip kronologi ini merupakan gabungan dari ketiga prinsip tadi. Jadi ketika ada sebuah fenomena yang dijelaskan, di dalamnya terdapat interrelasi, deskripsi, dan distribusi, maka dapat dipastikan bahwa
Fenomena tersebut dijelaskan menggunakan prinsip korologi. Yang berikutnya adalah pendekatan geografi. Oke, pendekatan geografi ada 3, ada pendekatan keruangan atau disebut juga spasial, kemudian ada pendekatan kelingkungan atau disebut juga pendekatan ekologi, dan ada pendekatan kewilayahan atau kompleks wilayah. Pendekatan keruangan terkait dengan ruang atau tempat di mana fenomena itu terjadi. Misalkan banjir di Kota Bandung terjadi di wilayah Bale Endah, Dayakolot, dan wilayah-wilayah lainnya. Nah, ketika menyebutkan tempat, ruang, maka itu adalah pendekatan keruangan. Kemudian pendekatan lingkungan lebih kepada menjelaskan fenomena tersebut diakibatkan oleh apa. Misalkan tadi tentang banjir disebabkan oleh apa? Apakah penebangan hutan secara liar, atau membuang sampah ke sungai, atau hal-hal lain yang bisa menyebabkan terjadinya bencana banjir tersebut. Dan pendekatan kewilayahan ini merupakan gabungan dari pendekatan keruangan dan kelingkungan. Jadi ketika ada sebuah kalimat yang di dalamnya menjelaskan tentang kenapa fenomena tersebut bisa terjadi, apa penyebabnya, kemudian dijelaskan fenomena itu terjadi di wilayah mana, maka dapat dipastikan itu merupakan pendekatan kewilayahan atau kompleks wilayah. Berikutnya menunjukkan posisi planet. Oke, kita tahu bahwa planet di tata surya kita ada 8 planet ya, dengan urutan dari paling dekat dengan matahari ada Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, lanjut Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, setiap planet itu memiliki karakteristik khasnya masing-masing ya. Venus yang dikenal dengan sebutan bintang senja, kemudian Mars disebut dengan planet merah ya, Jupiter planet terbesar, kemudian ada Saturnus yang memiliki cincin, dan planet-planet lainnya. Nah, ini urutannya kalian tinggal diingat saja urutannya seperti apa ya, dari awal, dari yang paling dekat dengan matahari sampai yang paling jauh dengan matahari. Lalu terkait dengan waktu pergantian musim. Oke, pergantian musim ini disebabkan oleh pergerakan bumi mengitari atau mengelilingi matahari yang disebut dengan revolusi bumi. Nah, revolusi bumi kurang lebih selama 365 hari atau 1 tahun. Karena sumbu bumi yang miring 23,5 derajat sehingga menyebabkan adanya pergantian musim. Bisa kita lihat di sini posisi belahan bumi utara ya, tepatnya kutub utara ini posisinya sedang jauh di matahari ya, sedang jauh terhadap matahari di bulan Desember. Maka di sini terjadi musim dingin ya, dari Desember sampai Maret. Nah, setelah musim dingin ini posisinya equinox itu adalah posisi ketika panjang siang hari dan malam hari itu sama-sama 12 jam ya. Nah, pada saat ini mulai beralih musim menjadi musim semi. Lalu lanjut 3 bulan berikutnya sampai bulan Juni. Nah, posisi kutub utara itu lebih condong ke matahari, yang artinya lebih dekat dan siang jadi lebih lama. Nah, di sini berlangsung musim panas ya. Setelah musim panas berlangsung 3 bulan lanjut ke posisi posisi equinox ya, di mana siang dan malamnya panjang waktunya sama. Nah, di sini beralih ke musim gugur ya, dan kembali lagi nanti ke musim dingin. Begitu seterusnya ya sepanjang tahun. Ini tulisan-tulisan di sini ya, winter, musim dingin, spring, summer, autumn itu khusus untuk yang belahan bumi utara. Nah, untuk belahan bumi selatan itu kebalikannya ya. Ketika belahan bumi utara itu mengalami musim dingin, maka belahan bumi selatan yang posisinya lebih condong ke matahari itu mengalami musim panas ya. Begitupun di sini. Ketika belahan bumi utara mengalami musim panas, maka belahan bumi selatan itu sedang mengalami musim dingin. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang pergantian musim ya. Yang perlu kalian ingat adalah kapan terjadinya musim dingin, kapan terjadinya musim gugur ya.
sesuai dengan posisi dari belahan buminya, apakah belahan bumi utara atau belahan bumi selatan. Kemudian dampak dari rotasi bumi, ya. Kalau tadi pergantian musim itu merupakan salah satu dampak dari revolusi bumi. Adapun rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbunya atau pada porosnya, ya, sebanyak atau selama 23 jam 56 menit 4 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam. Nah, dampaknya apa aja? Yang pertama ada perbedaan waktu, ya jelas di setiap wilayah itu akan memiliki perbedaan waktu. Bahkan di Indonesia pun perbedaan waktunya dibagi menjadi 3 wilayah. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur, di mana masing-masing perbedaannya adalah 1 jam. Kemudian batas penanggalan internasional, ya, di mana waktu tanggal 1 itu dimulai dari 0 derajat, ya, di Greenwich, London. Lalu adanya pergantian siang malam, yaitu karena rotasi. Gerak semu matahari itu matahari yang seolah-olah terlihat terbit dari timur dan terbenam di barat. Itu merupakan gerakan semu, karena sebenarnya yang bergerak itu adalah bumi yang berotasi. Kemudian terjadi pemampatan pada kedua kutub bumi, ya, kutub utara dan selatan itu memampat sehingga bentuk bumi itu tidak bulat sempurna tapi agak lonjong, ya. Dan adanya pembelokan arah angin. Nah, ini yang menyebabkan di Indonesia itu ada angin muson barat dan ada angin muson timur. Itu dampak dari rotasi. Nah, adapun kalau revolusi tadi, ya, ada pergantian musim, kemudian perbedaan lama waktu, ya, dimana ketika musim dingin siangnya itu lebih pendek, dan ketika musim panas siangnya menjadi lebih panjang. Lalu ada gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari itu maksudnya adalah kita akan melihat posisi matahari terbit dan terbenam itu kadang agak condong ke sebelah utara, kadang juga agak condong ke sebelah selatan. Lalu perubahan rasi bintang dan tahun kabisat, ya. Tahun kabisat ini terjadi setiap 4 tahun sekali, ya, dimana ada bulan Februari tanggal 29. Nah, itu kan 4 tahun sekali, ya. Itu untuk melengkapi kekurangan selama 4 tahun tadi, ya, kan dibulatkan tuh seharinya 24 jam padahal kurang, ya. Nah, itu dibulatkan semuanya, dikumpulkan pada tahun kabisat di tanggal 29. Oke, berikutnya adalah contoh pergerakan lempeng. Kita tahu pergerakan lempeng ada 3, ada divergen, konvergen, dan transform. Ya, divergen itu gerakan saling menjauh. Ini biasanya terjadi di dasar samudra. Ya. Kemudian fenomena yang terbentuk adalah adanya punggung samudra atau oceanic ridge. Kemudian ketika lempeng saling bertemu, konvergen, maka apa yang terbentuk? Yang terbentuk adalah palung, ya, kemudian gunung api. Dan transform, saling berpapasan atau bergesekan. Contoh yang terbentuk adalah fault atau sesar, ya, atau kita kenal dengan patahan. Kemudian menunjukkan tahap siklus batuan. Oke, batuan itu pada dasarnya ada 3 jenis, ya. Ada batuan beku, ya, di sini igneous rock. Kemudian ada batuan sedimen dan ada batuan metamorf. Nah, semuanya itu melalui sebuah siklus, ya, yang disebut dengan siklus batuan, di mana awal mulanya adalah berupa magma, ya, yang ada di dalam lapisan astenosfer. Kemudian magma ini bergerak keluar ke permukaan bumi, mengalami proses pembekuan dan jadilah batuan beku. Nah, batuan beku yang ada di permukaan bumi itu mengalami proses tenaga eksogen, ya, mengalami weathering, erosion, ya, pelapukan, pengikisan, sehingga batunya hancur menjadi sedimen. Belum jadi batu, ya, jadi sedimen itu kayak serpihan-serpihan batu. Kemudian serpihan-serpihan ini terkumpul di tempat yang lebih rendah, kemudian memadat dan jadi batu baru yang disebut dengan batuan sedimen. Nah, kemudian batuan sedimen ini akan terus bergerak ke dalam tanah, ke bawah permukaan bumi. Kemudian dia mengalami proses penekanan, ya, dari permukaan bumi. Kemudian ada
tenaga panas dari lapisan astenosfer, dari lapisan magma. Sehingga batuan sedimen ini akan berubah bentuk menjadi batuan metamorf. Nah, dari batuan metamorf ini juga terus bergerak sampai ke lapisan astenosfer dan akan mengalami proses pelelehan, ya, melting, sehingga batu tadi berubah kembali menjadi magma. Dari magma begitu seterusnya berputar, ya. Nah, ini yang disebut dengan siklus batuan. Oke, berikutnya adalah faktor pembentukan tanah. Nah, ini perlu kalian ingat saja faktornya apa saja, ya, yang mempengaruhi proses pembentukan tanah. Antara lain ada iklim, organisme atau makhluk hidup, kemudian bahan induk, yang maksudnya adalah batuan asalnya batu apa, ya. Kemudian topografi dan waktu. Jadi ada 5 faktor, ya, yang mempengaruhi proses pembentukan tanah. Nah, ini dibuat menjadi seperti rumus, padahal ini bukan rumus, ya. Hanya untuk mudah diingat saja. Jadi tanah sama dengan faktor pembentuk. Ada iklim, organisme, bahan induk, topografi, dan waktu. Kemudian berikutnya adalah jenis-jenis tanah. Ya, jenis tanah ada banyak. Di sini Bapak tidak akan menjelaskan semua, ya. Yang pertama ada tanah vulkanik, berasal dari aktivitas vulkanisme, ya, aktivitas gunung api. Tanah ini memiliki kandungan unsur hara dan mineral yang sangat tinggi. Kemudian ada tanah aluvial, ini biasanya berasal dari proses pengendapan atau sedimentasi dan posisinya ada di sekitar sungai, danau, ya, atau genangan air hujan. Kemudian contoh lain ada tanah organosol yang berasal dari pelapukan bahan organik. Nah, tanah organosol ini ada tanah gambut, ada tanah humus, ya. Gambut itu sisa-sisa organiknya, sisa-sisa tumbuhannya itu belum membusuk secara sempurna, sehingga tanahnya itu kurang begitu subur, ya. Jadi tanahnya masih banyak mengandung sisa-sisa tumbuhan, belum lapuk sempurna. Nah, sedangkan tanah humus ini bahan organiknya sudah mengalami pelapukan yang sempurna sehingga benar-benar hancur, benar-benar menjadi tanah, dan kebalikannya dari yang tanah gambut tadi, tanah ini subur, ya, dan biasanya berwarna coklat kehitaman. Nah, jenis tanah lainnya itu bisa kalian pelajari dengan mengakses link yang sudah Bapak siapkan di pojok kanan bawah di sini, ya. Tinggal kalian klik, nanti akan masuk ke linknya. Oke, itu slide pertama materi kelas 10. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, masih materi kelas 10. Nah, di sini ada tentang hasil dari pergerakan lempeng. Tadi kita sudah bahas pergerakan lempeng ada 3, ya. Ada konvergen, divergen, dan transform. Nah, bentukannya apa? Kalau transform tadi sudah dijelaskan, ya, bentukannya adalah sesar atau patahan. Kemudian kalau divergen bentukannya adalah punggung samudra atau istilahnya itu mid oceanic ridge. Dan tadi lempeng yang saling bertemu konvergen, hasil bentukannya adalah palung dan gunung api. Nah, di pergerakan konvergen, palung dan gunung api itu terbentuk ketika yang bertemunya adalah lempeng samudra dengan lempeng benua. Nah, beda ketika yang bertemu adalah lempeng benua dengan lempeng benua. Ketika lempeng benua bertemu, maka yang terbentuk adalah pegunungan. Gunungnya bukan gunung api. Nah, contoh nyatanya adalah pegunungan Himalaya. Itu merupakan pertemuan antara lempeng benua India dengan lempeng benua Asia. Karena sama-sama lempeng benua, sehingga yang terbentuk adalah jalur pegunungan, bukan gunung api. Pegunungan Himalaya dengan puncak tertingginya adalah Gunung Everest. Nah, kemudian hasil dari tenaga eksogen atau tenaga yang berasal dari luar, ya, artinya tenaganya ada di permukaan bumi. Pertama ada pengikisan, ya, atau dikenal dengan erosi. Nah, erosi ini ada banyak jenisnya, ya. Jika erosinya itu terjadi oleh aliran sungai atau air hujan, itu istilahnya disebut dengan ablasi. Kemudian kalau disebabkan oleh angin, itu disebutnya korasi atau deflasi. Kemudian jika
pengikisannya oleh air laut, itu istilahnya abrasi. Dan jika pengikisannya oleh es, itu istilahnya disebut dengan eksarasi. Lalu ada juga tenaga endogen itu pelapukan. Nah, pelapukan ini dibedakan menjadi 3. Ada pelapukan fisik atau mekanis, di mana penghancurannya itu hanya berupa fisik saja. Dari yang tadinya batu bongkahan besar menjadi kerikil, nah itu disebut dengan pelapukan fisik. Kemudian pelapukan biologis, ini pelapukan yang dipengaruhi oleh unsur hewan atau tumbuhan ya. Seperti misalkan batu yang terbelah karena akar pohon, batu yang lama-lama hancur karena ditumbuhi lumut, dan contoh-contoh lainnya ya, jadi pelapukan yang dipengaruhi oleh unsur biologis. Dan yang ketiga adalah pelapukan kimiawi, di mana di sini pelapukannya mengalami proses perubahan struktur kimianya. Contoh yang sering disebutkan adalah di daerah kapur, di mana batuan kapur itu akan mudah larut ketika terkena air hujan. Nah, di sini ada pelarutan antara batu kapur dengan air hujan yang merubah bentuk batu kapur tadi menjadi batu yang baru, yaitu yang kita kenal dengan stalaktit dan stalagmit yang biasanya ada di gua-gua kars. Kemudian tenaga eksogen yang berikutnya adalah sedimentasi atau pengendapan ya. Sedimentasi itu ada banyak tenaga yang menyebabkan pengendapan. Pertama, jika pengendapannya oleh air, tenaga air ya, itu disebut akuatis. Contohnya kipas aluvial di muara sungai atau sering disebut juga dengan delta. Lalu ada sedimentasi marin, di mana ini oleh tenaga gelombang laut ya. Contohnya di sini ada Tombolo, jadi gundukan pasir yang menghubungkan pulau kecil dengan pulau utama. Lalu ada juga sedimentasinya itu karena tenaga angin atau disebut sedimentasi geolis. Di sini biasanya di padang pasir kita bisa menemukan banyak bukit-bukit ya, atau di istilahnya disebut dengan sand dune. Itu merupakan hasil dari sedimentasi yang merupakan bagian dari tenaga eksogen. Oke, berikutnya adalah fenomena tenaga endogen. Endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam. Ya, maka fenomenanya itu diakibatkan oleh tektonisme, vulkanisme, dan seisme ya. Nah, contoh fenomena dari endogen ini ada epirogenesa dan orogenesa. Ya, epirogenesa itu adalah pergerakan benua ya. Jadi pergerakannya lambat dan wilayahnya cakupannya luas. Nah, epirogenesa ini dibedakan menjadi negatif dan positif. Apa bedanya? Epirogenesa negatif itu adalah gerakan naiknya daratan. Jadi daratannya naik sehingga seolah-olah permukaan laut turun ya, padahal enggak. Padahal permukaan laut tetap sama. Nah, daratan yang naik. Kemudian kalau epirogenesa positif itu daratannya bergerak turun sehingga seolah-olah lautnya itu naik. Jadi di sini yang bergerak adalah daratannya ya, sedangkan air laut itu posisinya tetap. Tapi patokannya kita jadi melihat permukaan laut ya yang menjadi patokan apakah ini epirogenesa negatif atau epirogenesa positif. Kemudian orogenesa, perbedaannya dengan epirogenesa adalah orogenesa ini pergerakannya lebih cepat dan wilayahnya lebih sempit. Nah, bentukannya adalah proses lipatan dan patahan ya. Lipatan terjadi ketika batuannya itu sifatnya elastis ya. Jadi ketika ada tekanan, dia cenderung melipat. Nah, kalau patahan, batuannya bersifat kaku ya atau lebih keras sehingga ketika ada tekanan patah, terjadi patahan. Oke, itu contoh dari fenomena endogen. Lalu fenomena atmosfer. Oke, kita tahu atmosfer itu adalah lapisan udara. Maka fenomena-fenomena yang terjadi di sini maksudnya adalah fenomena yang terjadi di udara ya, di atmosfer. Contoh misalkan di lapisan troposfer itu akan kita temui banyak fenomena seperti cuaca ya, hujan, petir, angin topan, siklon, dan fenomena-fenomena udara lainnya. Kemudian di termosfer misalkan kita akan menemukan fenomena adanya aurora.
Lalu fenomena seperti global warming itu juga merupakan fenomena yang terjadi di atmosfer ya, dan masih banyak fenomena-fenomena lainnya yang berkaitan dengan atmosfer. Kemudian klasifikasi iklim Junghun. Ya, ini lebih kepada klasifikasi berdasarkan Junghun yang membedakan wilayah berdasarkan ketinggiannya, dan juga menjadi patokan dari tumbuhan apa yang bisa tumbuh di situ ya. Yang pertama ada daerah iklim panas ya, dari ketinggian 0 sampai 600 meter. Tumbuhannya ada padi, tebu, karet, kelapa. Kemudian ada daerah sedang ya, tumbuhannya tembakau, kopi, coklat, padi, ketinggian 600 sampai 1500. Kemudian ada daerah sejuk, ketinggian 1500 sampai 2500 ya, tumbuhannya ada tanamannya ada tanaman sayuran, kopi, teh, kina ya. Dan paling tinggi adalah daerah dingin atau zona dingin di atas 2500 meter, di mana di sini tidak ada tanaman budidaya. Nah, ini pembagian iklim berdasarkan iklim Junghun. Lalu menghitung perubahan suhu. Nah, ini yang perlu kalian ingat adalah ketentuannya ya, di mana setiap naik ketinggian 100 meter, suhu akan turun 0,6 derajat Celcius. Dicontohkan di sini, suhu pada ketinggian 1000 meter adalah 26 derajat Celcius. Maka berapa di ketinggian 3000 meter? Nah, di sini sudah ada jawabannya. Nah, kita perlu pastikan selisih ketinggiannya berapa dari 1000 ke 3000? Selisihnya adalah 2000 ya. Nah, maka 2000, angka 2000 itu dibagi 100. Hasilnya adalah 20 ya. Nah, 20 ini kemudian dikalikan 0,6. Hasilnya adalah 12. Nah, angka 12 ini bukan suhunya, tapi 12 ini adalah suhu yang mengurangi suhu awal tadi. Jadi 26 dikurangi 12 derajat Celcius, hasilnya adalah 14 derajat Celcius. Nah, begitu cara menghitungnya ya. Kemudian fenomena iklim. Fenomena iklim di sini Bapak contohkan salah satunya adalah fenomena anomali, yaitu La Nina dan El Nino. La Nina itu adalah ketika kondisi laut di Samudra Pasifik dekat Amerika Selatan itu mengalami penurunan suhu. Nah, sehingga terjadi pergerakan udara dari Samudra Pasifik ke Indonesia. Nah, ini yang menyebabkan di Indonesia turun hujan lebat secara berkepanjangan. El Nino kebalikannya ya. Ketika Samudra Pasifik di dekat Amerika Selatan ini suhunya naik. Nah, yang harusnya di kita hujan, di Indonesia hujan itu karena udaranya bergerak ya ke Samudra Pasifik, sehingga cenderung hujannya itu terjadi di Samudra Pasifik, sedangkan di Indonesia itu menjadi kemarau yang berkepanjangan. Nah, itu salah satu contoh fenomena iklim ya. Contoh fenomena lainnya ada banyak. Ada global warming ya, ada siklon, ada topan, dan fenomena-fenomena lainnya. Kemudian manfaat setiap lapisan atmosfer. Oke, tadi kita sudah bahas atmosfer ya. Nah, setiap lapisan itu ada fungsinya masing-masing. Kalau lapisan yang pertama, troposfer, itu tempat terjadinya fenomena cuaca dan iklim ya. Kemudian stratosfer, di sini ada lapisan ozon yang fungsinya untuk menyerap sinar UV yang dipancarkan oleh matahari. Mesosfer itu fungsinya di sini meteor terbakar ya. Ketika ada benda asing masuk ke atmosfer bumi, maka dia akan terbakar di lapisan mesosfer. Kemudian termosfer, di sini ada proses ionisasi yang berfungsi untuk memantulkan gelombang radio. Nah, di sini juga terjadi fenomena aurora ya. Eksosfer ini lapisan paling luar ya, biasanya dimanfaatkan untuk mengorbitkan satelit. Nah, yang
berikutnya adalah zona kedalaman laut. Oke, zona kedalaman laut dibagi menjadi 4 ya. Pertama ada zona litoral. Ini 0 meter karena di sini zona pasang surut. Jadi air lautnya tidak tetap ya, kadang lebih tinggi, kadang lebih rendah. Nah, setelah zona litoral kemudian masuk ke zona neritik sampai kedalaman 200 meter. Di zona ini banyak terdapat biota ya, biota laut, terumbu karang, ikan ini banyak di sini. Karena di sini sinar matahari masih maksimal ya pencahayaannya. Makhluk hidup membutuhkan sinar matahari sampai kedalaman 200 meter. Lebih dari itu, sinar matahari sudah mulai berkurang ya, masuk ke zona batial. Di sini jumlah ikan tidak sebanyak di zona neritik. Kemudian yang paling dalam adalah zona abisal di atas 1800 meter ya, sampai kedalaman yang paling dalam itu palung laut Mariana kedalaman 11.000 meter ya. Nah, di sini sinar matahari sudah tidak ada, gelap gulita, jumlah biota laut pun jarang ya, ada pun biota-biotanya ya bentuknya yang jarang kita lihat. Nah, itu zona laut ya, zona kedalaman laut. Terakhir dari materi kelas 10 adalah metode pengumpulan data ya. Metode pengumpulan data dalam melakukan penelitian ada beberapa teknik dalam pengumpulan data. Ada 4 ya di sini. Ada observasi, ada kuesioner, ada interview, dan ada dokumentasi. Observasi itu dengan mengamati, mencatat apa yang terjadi. Kuesioner itu dengan membagikan angket ya kepada responden. Interview itu dengan mewawancara langsung yang menjadi subjek penelitian, objek penelitian. Dan dokumentasi itu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen. Oke, itu untuk materi kelas 10 ya. Kita lanjut ke materi kelas 11 di video berikutnya.